Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Pandu Chandra dan berikut USM News selengkapnya. Universitas Semarang resmi melantik pengurus organisasi mahasiswa periode 2023-2024. Hal ini turut menjadi sarana dalam membentuk generasi yang terus berkembang dalam aspek akademis maupun aspek non-akademis. Universitas Semarang resmi melantik pengurus organisasi mahasiswa yang digelar di Auditorium Insinyur Wijatmoko USM pada Senin yang lalu. Selain itu, acara tersebut menjadi tonggak penting dalam membentuk kepemimpinan mahasiswa untuk periode 2023-2024. Ya, kami berharap dengan pelantikan ini mahasiswa yang dilantik, saya ucapkan selamat ya dan selamat bekerja. Nah, untuk bisa membawa ya program-program kerja yang mendukung Universitas Semarang unggul dan bisa mewadahi semua mahasiswa yang ada untuk mendapatkan aspirasi dan membangun budaya, etika, serta berorganisasi dengan berkualitas. Melalui kepengurusan organisasi mahasiswa yang baru ini, diharapkan dapat menciptakan generasi yang terus berkembang, tidak hanya dalam aspek akademis, tetapi juga aspek kepemimpinan. Selain itu, melalui organisasi mahasiswa yang ada, turut menjadi langkah USM untuk menunjukkan kehadirannya di masyarakat. Universitas Semarang sebagai salah satu perguruan tinggi terbesar di Jawa Tengah tentunya memiliki tanggung jawab untuk mendidik para mahasiswanya. Bukan hanya pendidikan formil saja, akan tetapi pendidikan dalam konteks kepemimpinan. Maka kami memiliki puluhan organisasi mahasiswa di Universitas Semarang yang kemudian bidang-bidangnya berbeda-beda. Ada bidang tentang olahraga, ada bidang akademik, ada bidang yang lain-lain juga sama, yang kemudian tentunya ini menjadi peluang dan kemudian memberikan informasi pada masyarakat bahwa kemudian Universitas Semarang maksimal dalam memberikan kepada anak didiknya untuk mereka dipersiapkan menjadi jenjang pada masa yang akan datang. Hari ini kami melakukan pelantikan, ada sekitar 50-an lebih organisasi mahasiswa, baik itu pada tingkat universitas maupun dari tingkat fakultas. Kami berharap kemudian para mahasiswa yang kemudian dilantik menjadi pemimpin-pemimpin tersebut mampu menjadikan organisasi mahasiswa memberikan pengabdian kepada masyarakat dan meningkatkan prestasi mereka, baik dalam prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Resmi terpilih sebagai Presiden Mahasiswa Universitas Semarang periode 2023-2024, Asura Firai mengusung Rona Pembaharuan untuk dapat menciptakan variasi serta inovasi dengan mensinergikan 6 fakultas yang ada di lingkungan Universitas Semarang. Asura Firai terpilih sebagai Presiden Mahasiswa Universitas Semarang periode 2023-2024 yang telah resmi dilantik pada Senin lalu. Asura terpilih sebagai Presiden Mahasiswa Universitas Semarang berpasangan dengan Muhammad Muzakin yang menjadi calon tunggal dalam pesta demokrasi di USM. Ia juga turut mengungkapkan komitmennya sebagai Presiden Mahasiswa Universitas Semarang. Dalam wawancaranya, Firai menyampaikan bahwa pelantikan kali ini tidak hanya mencakup tingkat universitas, tetapi juga melibatkan tingkat fakultas dan unit kegiatan mahasiswa. Dalam pelantikan kali ini bukan hanya tingkat Universitas Semarang, tetapi juga ada tingkat fakultas dan juga unit kegiatan mahasiswa. Pada periode kali ini, kami dari BEM Universitas Semarang membawa nama kabinet yaitu Rona Pembaruan, di mana Rona Pembaruan ini artinya bahwa nantinya kami di sini terdiri dari beberapa fakultas yang kemudian Rona ini merupakan warna yang dimana harapannya adalah BEM USM akan memberikan warna baru kepada Universitas Semarang, dan juga Rona ini adalah lambang daripada fakultas-fakultas yang ada, yaitu ada 6 fakultas yang dimana harapannya tentunya dalam Rona Pembaruan ini ada kata pembaruan, di mana harapannya tadi bahwa BEM USM mampulah memberikan pembaruan baru kepada Universitas Semarang dan juga organisasi kemahasiswaan, dan juga universalnya adalah mahasiswa dan masyarakat pada umumnya. Mengusung Rona Pembaharuan sebagai nama kabinet yang akan dipimpinnya, Asura menjelaskan bahwa dalam konteks pembaharuan, kabinetnya terdiri dari beberapa fakultas dengan harapan menciptakan variasi dan inovasi.
Simbolisasi Rona diambil dari warna yang mewakili fakultas-fakultas yang ada, yakni 6 fakultas. Asura menekankan bahwa semangat pembaruan ini bukan hanya untuk memberikan perubahan kepada Universitas Semarang, tetapi juga untuk organisasi kemahasiswaan secara keseluruhan. 100 hari kepemimpinan pertama ada oprek fungsionaris, kemudian nantinya karena memang organisasi kemahasiswaan Universitas Semarang itu belum memiliki pedoman kaderisasi, maka kemudian ada nantinya adalah pembahasan buku pedoman kaderisasi, dan kemudian nanti juga ada rapat kerja untuk menyusun program-program kerja selama 1 tahun periode. Promosikan budaya Jawa Tengah, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Semarang unjuk kebolehan dengan peragaan busana daerah di Car Free Day minggu lalu. Kegiatan ini merupakan rangkaian gelaran Komukino ke-9 yang bertajuk Jateng Gemes. Mahasiswa Komunikasi USM promosikan budaya Jawa Tengah dalam rangkaian Komukino ke-9 yang bertajuk Jateng Gemes. Dalam kegiatan pra-event yang bertempat di Car Free Day Kota Semarang minggu lalu, mahasiswa Ilmu Komunikasi USM memperkenalkan budaya lokal Jawa Tengah kepada masyarakat. Dengan dibalut busana ada Jawa Tengah, para model yang ada melakukan pawai bersama mendekatkan diri pada pengunjung yang ada. Kegiatan ini membangkitkan semangat anak muda dalam mencintai kebudayaan ya. Jadi teman-teman anak muda mungkin bisa lebih menggali kebudayaan mereka, terutama kebudayaan Jawa. Karena saya lihat di sini eventnya event tentang kebudayaan Jawa, khususnya Jawa Tengah. Jadi tetap anak muda bisa membangkitkan semangat budayaannya. Tak hanya itu, kegiatan ini juga turut memberikan keseruan lain bagi para pengunjung yang ada. Selain dengan peragaan busana, juga turut dimeriahkan dengan games dan juga flash mob yang diikuti pengunjung. Baik sekali, terutama untuk anak-anak muda zaman sekarang. Saya lihat mereka pada penuh semangat memperkenalkan budaya-budaya Indonesia. Untuk kedepannya sebagai saran aja ya Mbak, ini lebih terbuka lagi, dilihatkan budaya-budaya yang ada gitu loh. Mungkin pakaian adat, apa tari-tarian dari mana, apa lagu-lagu daerah. Nantinya Komukino ke-9 Jateng Gemes akan diselenggarakan pada tanggal 11 Januari 2024 di Auditorium Insinyur Wijatmoko Universitas Semarang. Kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster egotism. The genuine desire that springs from the depth of the heart, with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love. In having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slow, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people, eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary.
to the younger generations. We entrust our future, so erase the differences, and together we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live. Dengan hati berinovasi membangun negeri. Bertujuan untuk mengembangkan jiwa usaha, kompetensi, juga wawasan permodalan bagi para anggotanya, Creativepreneur USM mengadakan program klinik dana yang bertajuk Forum Literasi Keuangan dan Pembiayaan Bisnis Kreatif Mahasiswa. Menggandeng Bank Mandiri, Creativepreneur USM mengadakan program klinik dana bertajuk Forum Literasi Keuangan dan Pembiayaan Bisnis Kreatif Mahasiswa beberapa waktu lalu. Kegiatan klinik dana ini diikuti 35 peserta yang terdiri dari anggota Creativepreneur serta organisasi mahasiswa terkait, serta mahasiswa yang juga memiliki minat dalam dunia usaha. Kali ini Creativepreneur mengadakan event yang bertema literasi dana yang tentunya bisa bermanfaat buat mahasiswa. Apa sih fungsi dan manfaatnya di sini? Tentunya mahasiswa jadi tahu bagaimana mengelola keuangan mereka. Apalagi mereka yang punya usaha, apalagi yang usahanya dari mulai yang kecil sampai usaha yang besar itu bisa kita kelola tentunya dengan pengetahuan tersebut. Nah, ini adalah event pertama kami di Creativepreneur karena Creativepreneur ini baru berdiri. Tentunya ini adalah event yang dibutuhkan oleh mahasiswa yang tentunya punya usaha. Nah, ini gimana cara mendapatkan modal di awal yang misalnya punya usaha tapi tidak punya modal. Nah, ini kita kasih jalan untuk membuka bagaimana mendapatkan modal untuk usahanya. Kegiatan klinik dana turut menghadirkan branch manager Bank Mandiri yaitu Bambang Prasetyo Haji. Bambang mengapresiasi kegiatan ini dan berharap agar mahasiswa USM dapat terus mengembangkan jiwa usahanya. Sejauh ini saya lihat sih cukup bagus. Artinya mereka semangatnya untuk memulai usaha, untuk berusaha itu cukup bagus. Tapi memang ini bagus ya, ada wadahnya Creativepreneur. Karena kalau tidak ada wadahnya bisa jadi nanti teman-teman yang sudah semangat akan turun semangatnya ketika dia bingung mau kemana. Nah, wadah inilah yang cukup bagus untuk mengarahkan mereka atau bahkan sampai selain mengarahkan memberikan mungkin jalur-jalur untuk mereka mensukseskan dari usahanya mereka. Pemirsa, menjadi laboratorium pengembangan usaha mahasiswa, unit kegiatan mahasiswa Creativepreneur USM unjuk kebolehan mengenalkan ragam usaha yang dimiliki oleh para anggotanya. Dan berikut liputannya untuk Anda. Baik pemirsa USM TV, kali ini saya bersama dengan mahasiswa Universitas Semarang yang pada hari ini begitu luar biasa, ada produk-produk menarik di depan saya. Dan di sekitar saya ini udah ada kumpulan mahasiswa dengan usahanya masing-masing. Untuk itu mari ulik satu persatu. Nah, yang pertama dulu ini ada Mas siapa? Mas Dwi Haji Kusuma. Oke. Nah, ini kalau boleh tahu produknya ini tentang apa nih Mas? Ini tentang minuman tradisional khas dari Kabupaten Purworejo. Oke. Dawet ireng PNJ. Oke, apa yang jadi pembeda dari dawet ini? Ini menggunakan gula asli ya Mas ya, gula kelapa. Pewarnanya juga alami dari Abu Merang. Oke, baik. Nah, terus untuk pemirsa yang mau dapetin produknya, gimana caranya? Caranya bisa datang langsung ke tempat jualan di Jalan Raya Buyaran Demak. Juga bisa pesan di GrabFood atau GoFood juga ada. Oke. Lewat WhatsApp. Nanti kalau pesannya banyak bisa diantar gitu. Oke, baik. Nah, itu tadi. Yang pertama ada dawet ireng. Selanjutnya ada apa? Saksikan terus USM TV.
Baik, kali ini Pandu sudah bersama kembali dengan salah satu mahasiswa Universitas Semarang. Dan kali ini berbeda dari yang sebelumnya. Kalau tadi ada minuman, sekarang ada kerajinan batik. Nah, sudah bersama-sama dengan Pandu. Ini ada siapa? Mas Sultan. Sultan, oke. Kalau boleh tahu produknya ini seputar apa nih, Mas? Kerajinan batik. Oke, udah berapa lama bikin batik? Dari 2004. 2004. Kalau boleh tahu apa ciri khas batik yang Mas Sultan buat? Ciri khasnya dari motifnya Semarangan gitu. Oke, baik. Nah, ini untuk pemirsa WSM TV yang pengen dapetin kainnya nih, bisa kemana? Ke Metese, di area Metese, Jalan Sumberjo. Oke. Desa Metese, Kecamatan Tembalang. Oke, baik. Untuk sosial media ada mungkin? Ada. Sosial media Instagram Batik Semarang 16. Oke, baik. Nah, ini bagi pemirsa WSM TV yang cari batik langsung hubungi Mas Sultan. Baik pemirsa WSM TV, kalau tadi keanekaragaman produk ini bisa ditemukan di Universitas Semarang. Tentunya mahasiswa Universitas Semarang ini punya produk-produk yang luar biasa. Kali ini depan Pandu bukan jus mangga ya ini ya, tapi ini adalah pengkilap mobil. Ini tentunya buat pemirsa WSM TV yang ada di rumah, terutama buat yang cowok-cowok pengen kelihatan ganteng maksimal kendaraannya. Nah, ini waktunya. Udah bersama-sama dengan Pandu, ada siapa nih? Rafa Zaki. Oke, Rafa Zaki. Kalau boleh tahu sebenarnya jualan apa sih, Pak? Ini kita ada 3 produk. Ini ada pengkilap mobil untuk khusus bodi mobil. Kemudian juga ada sampo mobil dan ini ada semir ban untuk mobil, Mas. Oke, baik. 3 variasi yang ada di sini, variasi produk. Sebenarnya bisa didapatkan gimana caranya? Bisa didapatkan, bisa langsung ke tempat cucian mobil saya di sebelah Lotemar, itu area Gayam Sari, ataupun juga bisa kalau mau pesan di online bisa di Tokopedia, itu ada di Raf Carbonetic, sama juga di Lazada di Oli Center. Oke, ya, baik. Nah, untuk harganya sendiri berapa sih harga satu botol kayak gini? Harga untuk satu botol ini kebetulan ini 250, itu harganya 15.000 saja, Mas. 15.000 itu untuk pengkilap mobil sama sampo semir bannya mobil. Oke. Kalau untuk yang sabun itu 12,5, Mas. Oke, cukup dengan 12,5 sampai 15.000 kamu bisa tampil ganteng maksimal dengan kendaraan kamu. Tentunya masih barengan dengan Pandu Chen menyiarkan langsung dari Universitas Semarang bersama dengan rekan-rekan yang punya usaha keren-keren banget. Ratusan hektar lahan sawah petani di 3 kecamatan di Grobogan, Jawa Tengah terendam banjir. Banjir juga menghanyutkan ratusan benih padi petani yang siap tanam. Akibatnya petani merugi dan harus menanam benih padi kembali. Beginilah kondisi lahan sawah petani di Desa Latak, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Senin pagi. Sejak terendam banjir pada Sabtu lalu hingga Senin pagi, masih menggenang area persawahan warga dan menggenangi benih pada petani yang siap tanam. Selain itu, sebanyak 400 ikat benih padi petani yang siap tanam untuk lahan sawah miliknya seluas 1,5 hektar hanyut terbawa arus banjir dan tersisa 50 ikat benih padi. Terpaksa ia harus menebar benih padi lagi untuk lahan sawahnya. Kan ada 400 hilang, tinggal 50. Berarti banyak bibit yang akan ditanam hilang, Pak? Hilang. Ada berapa, Pak, totalnya, Pak? 400. 400-an itu 400 ya? 400 ikat. Hilang kena banjir semua? Kena banjir. Tinggal berapa ini, Pak? Ini sekitar 50-an. 50-an. Ya. Nah, kalau hilang seperti ini, beli lagi atau tanam lagi, Pak? Tanam lagi. Tanam benih lagi gitu ya? Banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Tuntang di Desa Gelapan akibat hujan deras yang terjadi pada Senin malam. Saluran air yang sempit dan dangkal membuat air banjir tidak lekas surut dan menggenangi lahan sawah petani. Dengan adanya penyempitan Sungai Apur ini, jelas dampaknya sawah kita mau panen ya sulit karena ini termasuk alam, makanya kita butuh bantuan dari pemerintah agar menormalisasi Sungai Apur ini gitu. Terakhir dinormalisasi kapan, Pak? Kalau setahu saya 3 atau 4 tahun yang lalu. Gitu. Makanya ini sudah penuh lagi. Sampai saat ini? Iya, sampai saat ini. Belum ada lagi, Pak? Belum, makanya ini mohon direlasi sekarang atau nanti tidak apa-apa. Yang penting kedepannya di sana tidak tergenang air lagi. Gitu. Kalau usia tanaman berapa, Pak? Kalau usia tanaman kan rata-rata dari IR itu kan ya 90 hari atau 100 hari, berarti 3 bulan lah panen.
dari pindah tanam loh ya. Bukan dari pesemaian, dari pindah tanam. Kalau ini rata-rata sudah berapa hari? Kalau hari ini rata-rata sudah 1 minggu atau 10 hari. Waktunya mupuk pertama. Hingga saat ini banjir masih menggenangi lahan sawah petani di Kecamatan Gubuk dan Kecamatan Godong, Grobogan, Jawa Tengah. Diperkirakan banjir akan surut 5 hari kemudian. Petani pun menanggung kerugian karena lahan sawah mereka tergenang air dan harus tanam benih lagi. Akibat banjir ini, sekitar 400 hektar lahan pertanian petani yang sudah ditanami di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Gubuk, Godong, dan Penawangan masih terendam banjir. Akibat musibah banjir ini, petani menanggung kerugian hingga ratusan juta rupiah. Petani berharap agar saluran air segera dinormalisasi sehingga banjir tidak menggenangi lahan sawah petani. Tetap bersama kami di USM News. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster optimism. The genuine desire that springs from the depth of the heart with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love. In having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slow, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future. So, erase the differences, and together, we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live in. Berinovasi membangun negeri. KPU Grobogan, Jawa Tengah, Sabtu pagi mulai melakukan sortir dan pelipatan surat suara pemilihan umum tahun 2024. Dalam proses pelipatan surat suara ini, KPU melibatkan ratusan masyarakat Kabupaten Grobogan. Proses pelipatan ini sendiri dilakukan di Gedung Serbaguna Dewi Sri, Grobogan, dan ditargetkan akan selesai dalam 4 hari ke depan. Sebanyak 528 warga masyarakat di Grobogan, Jawa Tengah, Sabtu pagi melaksanakan proses sortir dan pelipatan surat suara pemilu tahun 2024. Proses pelipatan kertas suara dilakukan di Gedung Serbaguna Dewi Sri di Jalan Soekarno-Hatta, Purwodadi.
pelipatan surat suara dalam pengawasan personil dari KPU, Panwas, dan pihak kepolisian. Pada hari pertama ini, petugas pelipat kertas surat suara melakukan pelipatan surat suara untuk DPR RI, mengingat surat suara yang lain belum datang. Para petugas pelipat surat suara mengaku senang bisa mengikuti penyortiran untuk satu surat suara dihargai Rp250 dari KPU. Tempat suara. Sudah berapa hari, Mbak? Baru hari ini. Baru hari ini ya. Mbak, sebelumnya kerja di mana atau apa aktivitasnya? Saya marketing. Ibu rumah tangga. Sehari ini dapat berapa kertas suara ya? Belum tahu ya, Pak. Belum tahu, belum dihitung itu ya. Kalau satu kertas suara ini di harga berapa, Mbak? Satu. Tadi katanya 250. Proses pelipatan surat suara dilakukan mulai tanggal 6 Januari 2024 dan ditargetkan akan selesai selama 4 hari ke depan. Alhamdulillah ya untuk hari ini kita bisa melakukan program tahapan untuk sortir lipat suara. Kita mulai untuk hari ini dan melibatkan 528 orang. Untuk hari ini kita mulai dari surat suara DPR RI yang kita lipat. Kita target 4 hari ya. Mudah-mudahan nanti kalau semua lancar mungkin 3 hari atau 3 hari setengah sudah clear. Ini 1.157 berapa itu? Saya angkanya persis nggak hafal. Berarti baru untuk DPR RI, Pak ya? Untuk yang hari lain pertama ini kita DPR RI dulu yang sudah datang itu DPRD provinsi dan yang lainnya nanti nunggu. Kalau jadwal untuk DPRD Kabupaten Kota nanti tanggal 11 informasi bisa juga maju dan tunggu nanti yang dari Kudus kita harapkan bisa agak awal lah ya. Dan harapan kami nanti begitu ini selesai surat suara masuk kita bisa aktivitas sortir lipat terus. Total surat suara untuk Kabupaten Grobogan sebanyak 1.557.000 surat suara. Pada proses pelipatan surat suara pertama ini surat suara DPR RI. Setelah selesai akan dilanjutkan proses pelipatan surat suara DPRD Provinsi. Sementara untuk surat suara DPRD Kabupaten dan Presiden dan DPD masih dalam jadwal pengiriman. Pemirsa menikmati berbagai menu liwetan yang disajikan dengan tangan tanpa sendok dan garpu adalah salah satu hal yang diperkenalkan oleh Aditya Setiawan kepada warga Amerika Serikat di Philadelphia, Pennsylvania. Dengan nama pecel deso, bisnis boga yang dihadirkan bersama dengan istrinya, Aditya ini tidak hanya memperkenalkan kuliner, tetapi juga budaya Indonesia. Dan berikut laporan VOA untuk USM TV. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Pandu Chandra dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kita waktu itu sempat ragu-ragu orang bule mau nggak ya ini makan liwetan gitu loh. Nah, akhirnya tapi mau nggak mau kita harus coba kenalkan ini liwetan itu apa gitu loh. Karena orang bule ternyata sudah tahu makanan yang kayak liwetan itu yang menyajikan adalah restoran Filipina. Dan ternyata acara liwetan yang diadakan Aditya Setiawan dan istri di Philadelphia itu mendapat sambutan hangat warga Amerika. Tentu saja perlu kesabaran untuk mengajarkan mereka bagaimana makan menggunakan tangan. Gimana cara makannya? Gitu. Terus baru kita opening inilah speech kan. Kita kasih tahu bahwa ini loh, kita tuh makannya seperti ini, cuci tangan dulu. Kita siapin nih siapin kobokan tangan nih, cuci tangan dulu. Meskipun kalian udah cuci dulu tangan sebelum duduk, tetap ini kobokannya. Nah, cara makannya ya seperti ini, saya bilang bukan begini. Ya kalau ini kan Arab kan ini. Iya Arab kan. Ya terus pakai ini. Kalau bisa 3 nggak apa-apa, tapi kalau nggak bisa ya begini. Belajar mereka akhirnya. Dari situ, akhirnya bikin mereka curious gitu. Selain menjadi pengalaman kuliner yang berkesan, acara liwetan ini membuat warga Amerika ingin belajar memasak makanan Indonesia. Kelas memasak Indonesia ini diadakan bekerja sama dengan Laura Kohn, seniman batik yang pernah tinggal di Indonesia. Mbak Irza dan Pak Aditya, teman akrab seperti saudara dan
tiap tahun mereka datang dan ada cooking class di sini. Mbak Irsa dia senang untuk mengajar tentang kebudayaan makanan Indonesia juga yang flavors, yang spice. She explains really beautifully. So seminggu lalu ada 30 orang makan di sini untuk cooking class sama Mbak Irsa, dan tiap tahun kita ganti ke gereja beda. Tahun ini itu Modernis dari Madura. Liwetan dan kelas memasak merupakan bagian dari upaya kreatif Aditya untuk menjalankan usaha kuliner pecel ndeso yang dirintis bersama istrinya. Ketika datang di Amerika tahun 2001, lelaki asal Surabaya yang sebelumnya bekerja di hotel ini melakoni pekerjaan apapun untuk bertahan hidup. Tukang bersih ikan. Tukang bersih ikan itu? Iya, nyisikin ikan, potong-potong. Iya, itu. Betul. Itu gimana? Berat dari yang saya alami. Merasa nelongso nggak, Mas? Nelongso. Kalau bersihin ikan kan sisik kemana-mana itu, Mas. Kadang masuk ke rambut. Meskipun kita udah pakai topi itu, nyelip-nyelip di rambut gitu. Nah. Bersama istrinya, kemudian ia bekerja di perusahaan catering. Dan akhirnya mereka mendirikan Pecel Ndeso, usaha catering yang melayani pesanan di rumah, perkantoran, dan juga ikut basar di berbagai kota di Amerika. Lewat Pecel Ndeso, Aditya menggayuh mimpi Amerika bersama suka dukanya. Buat teman-teman ya yang di Indonesia, kita di sini susah. mungkin lebih susah dari yang di Indonesia mungkin. Memang sih dapatnya dolar, yaitu keuntungannya kita di sini dapatnya dolar, ya kan. Tapi tetaplah every dollar itu counts. Jadi every dollar itu kita benar-benar pros keringet ini. Dari Philadelphia, Supriyono, Rere Wahyudi, Alam Burhanan, VOA.